menyembah Tuhan yang berkati, memujimu kekasih jiwaku, bahagia Ya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap mengiring Tuhan seumur hidup kami sampai tugas kami di bumi selesai Tuhan. Untuk itu Tuhan, banyak hal yang membosankan dalam hidup kami, terutama ketika orang konsentrasi untuk menantikan kedatangan Tuhan yang dua kali. Sudah berkali-kali orang bicara tentang kapan Tuhan datang, tetapi tidak pernah terjadi. Dan biarlah kami tidak terlalu bisa memprediksi secara tepat secara manusia. Karena firman Tuhan berkata tidak mungkin itu terjadi pada manusia, pada pemandangan manusia, pada apapun yang dihitung oleh manusia. Tetapi ketika kami merasa bahwa itu tidak terjadi juga, jangan sampai kami lengah sehingga membuat hidup kami apa adanya, terserah saja, dan hidup kami tidak bertanggung jawab Tuhan. Kami ingin belajar lebih dalam lagi. Roh Kudus kuasai hamba-Mu ini, tubuh jiwa roh, dan kuasai seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan ini supaya kami dikuasai oleh roh Tuhan. Sekarang roh jaya akan mengganggu, dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama saudara sekalian tentang mengatasi kejenuhan. Ya, ini dalam satu konteks tentang kedatangan Tuhan yang dua kali. Kita tidak boleh terlalu serius sehingga sampai kekuatan manusia sanggup memprediksi itu. Dan akhirnya setelah tanggal yang sudah ditentukan diprediksi oleh seorang hamba Tuhan September ini tidak terjadi juga. Ya, tetapi bukan berarti kita nggak terjadi. Setiap prediksi tidak terjadi membuat kita leha-leha, membuat kita tidak bertanggung jawab tentang keimanan kita. Secara umum saudara sekalian, memang tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Tetapi secara pribadi, kalau Tuhan belum datang, maka kita yang datang kepada Tuhan. Betul nggak? Yang kedua ini saya berharap kita lebih konsentrasi di situ. Ya. Jadi kalau Tuhan belum datang secara umum yang disebut kiamat, kita satu persatu akan datang kepada Tuhan. Kita sedang giliran saudara sekalian. Apalagi teman-teman yang sedang mengalami sakit, saudara lebih sungguh-sungguh saudara sekalian. Bukan berarti yang sakit kemudian duluan, tidak. Bisa jadi yang sehat walafiat malah duluan saudara sekalian. Jadi yang penting kita waspada saudara sekalian. Kita akan bicara tentang itu saudara sekalian. Saudara jenuh hidup, bosan hidup, karena ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi seperti itu. Jadi seperti kebiasaannya seperti itu membuat saudara jenuh dan bosan. Tetapi untuk hal menjelang kedatangan Tuhan, kita akan konsentrasi mengenai hal ini sekali. Kita akan baca nanti dalam beberapa ayat, kita akan bergantian. Sebagai pendahuluan, hal menanti adalah hal yang menjenuhkan, termasuk dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam perikop ini dalam 1 Tesalonika 5
ayat 1 sampai 11 berjudul berjaga-jaga. Kita bergantian ya. Saya ayat 1 dan kemudian Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena masih sendiri tahu dengan benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri dengan malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mengambil kita supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam perikop ini menunjukkan ada dua golongan saudara sekalian. Yang pertama golongan gelap dan kemudian golongan terang. Bagi yang gelap dikatakan bahwa engkau tidak diterangi oleh kebenaran firman, jadi membuat kata-kata tentang kedatangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang mereka nggak ngerti, nggak tahu gitu, nggak memiliki tanda, dan mereka bilang wah. Yang Kristen juga ada golongan seperti ini sehingga membuat mereka ya Yesus nggak datang ya sudahlah kita nikmati hidup sajalah begitu ya. Tetapi buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita punya tanda khusus ya, yang artinya tanda pertama bahwa kedatangan Tuhan itu hanya Bapa yang tahu. Yang kedua melalui tanda-tanda zaman kita tahu kapan Tuhan akan datang. Sehingga membuat orang lain yang tidak mengerti firman Tuhan, kedatangan Tuhan itu karena mereka leha-leha, lalai, sehingga mereka kaget, oh ternyata Tuhan datang. Sehingga mereka seperti perempuan yang bodoh. Ya, akhirnya mereka tertinggal begitu. Tetapi buat orang-orang anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, ini bukanlah sesuatu yang mendadak. Ya, waktu orang prediksi nggak jadi, ya kita bersyukur bahwa masih ada waktu untuk kita berjaga-jaga lagi. Amin sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kristus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Orang percaya adalah yang pertama golongan orang Kristen. Tapi ada orang Kristen KTP. KTP singkatan apa? Kristen tanpa pertobatan, begitu sekalian. Jadi ada yang Kristen jalan-jalan juga ada. Jadi Kristen juga banyak golongannya sekalian. Ya. Tetapi kita orang yang percaya harus percaya tidak cuma di mulut, tetapi praktek di dalam tindakan nyata sekalian. Ya, tidak cuma berteori tetapi mempraktekannya. Penantian akan kedatangannya kembali bisa membuat bosan atau jenuh bagi mereka yang tidak mengerti prinsip kebenaran. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak jenuh dalam nanti kedatangan Tuhan Yesus? Yang pertama, sadar akan rahasia Tuhan. Ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu.
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya saudara, banyak orang hamba Tuhan yang membaca ini, tetapi prediksinya itu macam-macam saudara sekalian. Ya anggap saja kita orang-orang yang tidak terlalu mengerti, tidak berpendidikan tinggi lah. Kalimat ini sebenarnya sudah menunjukkan sebuah arti. Ya, tanyalah ibu-ibu di kampung gitu loh tentang ini, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Si ibu-ibu yang agak buta huruf itu mengatakan, wah, memang Tuhan Yesus pencuri ya? Bisa begitu sekalian. Tetapi masih kedatangannya seperti pencuri itu tanda-tanda bahwa dia adalah seorang pencuri. Yang pertama adalah dia nggak ngomong. Adakah saudara mau kemalingan kemudian malingnya ngomong dulu, loh, gua mau datang ya, mau nyuri ayam? Itu namanya bukan pencuri. Penculik pun ada yang bilang, awas anakmu, hati-hati ya. Tetapi ada yang sudah dia culik, baru dia ngomong. Setelah itu boleh anakmu tidak diapa-apakan, boleh kembali, tetapi sekian puluh juta. Itu namanya disandra sekalian. Tetapi pencuri yang sesungguhnya itu nggak ngomong-ngomong. Ada saudara yang menjadi pencuri hati buat calon pasangannya, buat pacarnya. Mencuri hati. Ya, saudara sebagai pencuri hati itu masih baik sekalian. Arti kata pencuri itu memang benar-benar tiba-tiba dan saatnya juga malam. Khasnya begitu. Meskipun banyak pencurian dilakukan pada siang hari yang disebut begal begitu ya. Dan kalau misalnya bicara tentang begal yang bawa celurit panjang sampai 1 meter lebih, itu orang yang nolong juga mikir sekalian. Yang bisa mengatasi itu hanya orang bersenjata. Kalau di Amerika atau di negara Eropa lainnya boleh menggunakan senjata dengan berizin. Di Indonesia nggak boleh. Sampai kaliber berapa? Mesti ada izinnya sekalian. Kalau untuk senapan burung masih boleh, tetapi kaliber berapa sekalian. Karena orang sipil tidak dibekali dengan senjata itu, makanya orang cuma bisa tolong begitu. Akhirnya mereka kabur juga sekalian. Dan banyak terjadi. Makanya kita mendoakan buat anak-anak kita yang naik motor ya. Anak kami juga naik motor, dan juga beberapa anak-anak muda juga naik motor. Bahkan Anggi pun tadi malam naik motor juga. Kita doakan loh anak-anak kita tuh ya, supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Apalagi Rika sampai ke Bogor, sampai mana-mana ya. Dan pengalaman yang luar biasa. Dan juga banyaklah yang kita mesti doakan untuk anak-anak kita itu. Ya, supaya mereka dijauhkan daripada malapetaka. Kejenuhan muncul karena kita ingin tahu semua waktu dan rencana Tuhan. Saya pernah membahas ini Bapak Saudara sekalian. Enak enggak? Misalnya kita semua tahu tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau yang baik-baik enak Saudara. Misalnya nih, kan ada izin Tuhan tuh. Kita akan kejedot pintu, kita akan masuk got begitu ya. Terus saudara itu serba tahu. Secara psikologi sehat nggak kira-kira? Nggak sehat saudara. Nah pada saat saudara kena kejedot pintu gitu ya. Nah akhirnya waktu kejedot itu saudara kesakitan dan pusing. Tetapi akan pusing ketika saudara tahu bahwa besok saya akan kejedot pintu. Secara psikologi saudara lakukan apa? Kemana-mana pakai helm, ya kan? Setiap ada pintu masih 5 meter saudara sudah tunduk begitu ya. Jadi orang aneh saudara. Benar nggak? Makanya seorang nabi Tuhan atau roh seorang nabi tidak everything dikasih tahu sama Tuhan.
Suatu saat anak muda kami tanya kepada, dulu ada namanya Kowing namanya. Dia itu bisa punya karunia nabi. Jadi kalau dia mendoakan orang itu tahu permasalahan dia. Kemudian anak muda tanya, karena anak muda kan kepo. Kok apakah apa-apa dikasih tahu sama Tuhan? Oh tidak. Jadi saya tanya sama Tuhan pun kadang-kadang Tuhan nggak kasih tahu sama saya. Oh gitu, iya. Jadi Tuhan kasih tahu sama saya itu kalau memang Tuhan ingin berkata-kata kepada seseorang atau kepada jemaat. Kan ngeri juga sekalian. Misalnya dia seorang hamba Tuhan, punya roh nabi, kenabian. Kemudian dia akan mempersunting dengan seorang gadis. Kemudian apa-apa tahu, nggak enak saudara. Ya, lagi mules tahu, lagi mau apa tahu, apa yang akan terjadi 2 hari lagi tahu. Hidup ini kayak nggak sejahtera saudara. Ya, dalam hal tertentu ya. Jadi nggak selalu dalam hal apapun Tuhan kasih tahu sama kita. Termasuk dalam hal kedatangannya. Kejenuhan muncul karena kita ingin tahu semua waktu dan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman, bukan pada apa yang kelihatan. Jadi ini maknanya saudara. Kalau orang serba tahu apa yang akan terjadi, iman gak akan bertumbuh saudara. Gak akan bertumbuh. Dia bilang, tenang sajalah 2 hari lagi saya akan dapat lumayan uang 5 juta. Jadi dalam 2 hari dia nggak akan berdoa saudara sekalian. Kalaupun doa dia bilang, Tuhan tolong saya, waktu 5 juta ada di genggaman tangan saya, jauhkan daripada maling, pencuri dan sebagainya. Tetapi beda ketika orang itu nggak tahu, dalam keadaan mesti bayar anak sekolah, mesti bayar apa-apa, ini menjelang membayar pajak misalnya gitu ya. Ada beberapa di media sosial itu yang mengharapkan kayak misalnya STNK atau SIM itu kayak KTP aja lah seumur hidup gitu. Sekali aja bayar gitu ya. Masyarakat senang dengan itu termasuk saya saudara. Tetapi pihak tertentu enggak. Karena perpanjang pajak aja lumayan loh. 1 motor, 1 kendaraan, 1 mobil. Habis dia pengendaraan banyak plus dihitung jumlah orang yang harus membayar itu miliaran saudara sekalian. Makanya pihak tertentu tidak mau itulah. Biarlah 5 tahun memperpanjang, 5 tahun memperpanjang begitu saudara sekalian. Nah sekarang juga dikasih sebuah cara untuk bisa membayar pajak tidak mesti datang ke tempatnya, betul ya? Secara online. Bahkan dalam berobat pun saudara juga pakai online juga ya. Dan kemarin saya melihat ada 1 klinik tertentu yang bisa membuat kacamata. Saya sedang bertanya dengan Ibu Gembala ini di Cibinong situ, dengan menggunakan BPJS bisa katanya. Saya tanya, apakah benar Pak ini? Oh iya betul Pak itu. Jadi ke vaskes pertama minta rujukan, baru ke klinik tersebut. Kemudian dilihat di situ kacamata ukuran apa yang dia butuhkan, kemudian dibuat di situ. Saya ingin coba saja. Dan kemudian melalui WA dulu saya tanya-tanya supaya tidak kata orang Jawa itu kayak blondrok gitu loh. Awalnya kayak gratis, tiba-tiba ada gitu loh ya. Ada juga kan yang memang kacamata itu frame-nya yang di cover, kemudian lensanya tidak. Padahal frame apa saja lah bisa kita beli di Senen juga banyak yang murah-murah. Tetapi lensa sekali itu lebih mahal, betul nggak? Habis saya kan udah progresif nih, ada plus ada min, habis itu silindernya ada. Wah, jadi kalau di covering ya lumayan gitu ya. Tetapi kita tanya saja. Jadi semuanya sekarang bisa online sekalian. Dan kita beberapa kali juga anak kami juga mengurusi itu secara online juga bisa. Bahkan KTP KK juga bisa langsung ke wali kota. Jadi ada yang tidak mesti
dari RT, RW, lurah. Waktu saya belum tahu mengurusi si Jason itu sekalian, saya ke RT, saya ke RW, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan sekalian. Akhirnya sampai ke dari awal itu juga orang nggak ngomong gitu loh. Jadi saya ikutin aja. Nah setelah di kecamatan ke Dukcapil aja Pak. Nah ternyata langsung ke situ juga bisa. Beberapa saudara pernah ke Dukcapil ya, jadi wali kota situ. Nah urus di situ sekalian. Dan saya bersyukur anak saya Yafet bisa mengurusi sendiri. Waktu ditanya mamanya mau ikut atau enggak, ya silahkan gitu. Artinya anak-anak kita sudah paham dengan itu sekalian. Tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman, bukan apa yang kelihatan. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang terjadi 5 hari lagi, kita akan doa terus sama Tuhan. Tuhan Yesus pada 5 hari mendatang, saya membutuhkan ini, saya membutuhkan modal ini, saya membutuhkan ini, dan semuanya saya doakan kepada Tuhan. Karena saya nggak tahu 5 hari lagi yang terjadi apa. Jadi iman kita akan lebih bertumbuh sekalian. Ketidaktahuan bukan alasan untuk lengah, tapi ajakan untuk berjaga-jaga. Jadi waktu kita merasa nggak tahu karena firman Tuhan sudah mengatakan itu, bukan berarti kita santai hidup rohani kita. Tetapi justru kita berjaga-jaga. Kadang saya tahu kenapa hanya Bapa yang tahu. Kita tidak dikasih tahu saudara sekalian. Karena umumnya sifat manusia, kalau sudah tahu duluan itu kadang-kadang berjaga-jaganya kurang. Ada seorang dosen mengatakan begini, kalau saya kasih tugas sama seorang mahasiswa, saya akan bilang besok harus kumpul. Ada beberapa dosen, nanti nak, sekarang hari Senin minggu depan, kalian kumpulin tugas ini. Dan nyatanya dari Senin sampai Minggu itu, baru dikerjakan Minggu malamnya. Jadi artinya Senin sampai Sabtu, tidak melakukan apa-apa. Takutnya begitu sekalian. Ketika semua umat Kristen dibilang bahwa Yesus akan datang pada bulan dan tanggal dan tahun ini, maka saudara akan berpikirnya gini, masih lama lah. Betul nggak saudara? Nah saya agak pelan nih. Ketika saudara tahu nih tanggal, bulan dan tahunnya, apa yang terjadi pada saudara? Tarsok aja lah. Ke puncak dulu aja lah. Kita main bisnis dulu lah. Kita tinggalin ibadah dulu lah. Kenapa? Masih lama ini. Makanya Tuhan tidak kasih tahu itu supaya kita berjaga-jaga. Jadi ketika nggak tahu itu membuat kita berpikir berarti yang paling penting setiap pribadi yang harus datang kepada Tuhan lebih dulu. Jadi setiap kita beda kapan untuk dipanggil oleh Tuhan, cara berjaga-jaganya juga beda. Tetapi semua kita sedang berjaga. Amin saudara. Kenapa saudara datang setiap minggu? Diharapkan datang setiap minggu. Karena orang berpikir kadang-kadang hari ini saya nggak usah ibadah dulu. Minggu depan saya akan ibadah. Ternyata sekali ketika orang pernah memutuskan itu yang pertama, minggu depan nggak bisa juga. Karena iblis tahu bahwa orang ini gampang. Dia nggak bisa ibadah dengan alasan itu. Nanti minggu depan kita akan buat alasan yang sama. Makanya iman kita, keteguhan kita sampai kepada meskipun tidak ada alasan untuk saya datang ibadah, saya harus berusaha untuk datang ibadah. Amin saudara sekalian. Kalau punya rasa kewajiban seperti itu, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan kita. Harus begitu saudara. Hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba, maka kita harus tetap siap. Matius 24 dan 42, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, mungkin kamu akan berjaga-jaga di malam menjelang hari H. H-1 baru berjaga-jaga saudara. Padahal Tuhan ingin supaya kita itu berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu. Ngerti saudara? Kenapa kita tidak dikasih tahu kapan Tuhan datangnya?
Karena Tuhan ingin supaya kita itu berjaga-jaga setiap waktu. Alasannya kenapa? Barangkali hari ini, hari Minggu ini, saya akan dipanggil oleh Tuhan. Makanya secara pribadi kita berjaga-jaga, saudara. Betul ya? Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara setiap waktu saudara berpikir, wah jangan sampai habis makan ini nasi uduk saya meninggal. Jangan sampai keracunan. Lagi viral kan, yang masalah MBG itu kan. Sedang dicari sekalian. Dan ketika saudara berpikir seperti itu, ya udah kita doakan nasi uduk ini dalam nama Yesus supaya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada racun dan sebagainya. Dan kemudian kita berdoa, saudara. Itu berjaga-jaga, saudara. Jadi karena kita tidak tahu. Rahasia waktu adalah milik Allah. Bagian kita adalah setia menjalani hari ini. Tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Siapa yang ahli prediksi itu? Kalau saudara prediksi apapun bisa, saudara. Tetapi yang namanya prediksi tentang betul-betul nyata dan secara tertulis, secara hitungan persis banget tentang kedatangan Tuhan, tidak, saudara sekalian. Tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Ulang 29 ayat 29, 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tersembunyi itu Tuhan yang punya. Rahasia alam Tuhan yang tahu itu, sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu membaca keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 3 mengatakan 1, 2, 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Siapa yang mengatakan ini? Orang yang ada dalam gelap tadi, yang dia tidak tahu dan juga dia berpikir dia sudah ikuti seminar akhir zaman juga udah puluhan kali, sudah jual harta juga sempat itu, kemudian pernah naik gunung juga sebagai panitia kedatangan Tuhan yang 2 kali, juga nggak datang-datang juga. Akhirnya orang menjadi gelap. Akhirnya udahlah, santai aja lah. Kita prediksi juga nggak datang-datang. Kalau kembali kepada firman Tuhan, kan sudah dikatakan kedatangan Tuhan itu hanya Bapa yang tahu. Makanya jangan sok tahu. Banyak orang sok tahu, saudara sekalian. Yang penting kata firman Tuhan, ya itulah yang terjadi. Banyak orang hidup lalai karena merasa aman, padahal waktunya singkat. Kejenuhan bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Balik lagi, saudara bayangkan bahwa Yesus gak datang-datang. Mungkin sampai saya kakek nenek, sampai saya sudah dipanggil Tuhan juga Tuhan gak datang-datang. Nah pertanyaannya adalah, kenapa memang kalau belum datang-datang, justru bersyukurlah waktu Tuhan gak buru-buru datang, sehingga kau bisa ngawinin anak, kau bisa nimang cucumu, masih ada waktu untuk kau beribadah dan juga melayani pekerjaan Tuhan. Bukan malah ya udahlah, santai saja. Saudara sekalian, banyak orang hidup lalai karena merasa aman padahal waktunya singkat. Balik lagi seperti pencuri. Ketika orang mengatakan sekarang aman semuanya dan baiklah kita santai saja, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Sangkakala dibunyikan. Kemudian Yesus datang. Nah, orang kelabakan, saudara sekalian. Seperti perempuan yang bodoh itu, yang tidak siap dengan minyak. Minyak artinya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus selalu siap. Roh Kudus itu adalah meterai, ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu nantinya nggak kenal Pak Sigit, Ibu Astrin, nggak kenal Pak Sab, Pak Bilman. Loh, Tuhan itu maha tahu. Artinya tidak dikenal oleh Tuhan itu artinya tidak menjadi sefrekuensi dengan Tuhan. Itu saudara.
Kalau misalnya anak-anak tanya, Pak, memang kita suatu saat bisa nggak dikenal oleh Tuhan ya? Masa dia maha tahu nggak kenal sama saya? Tidak, nak. Kenal itu artinya kenal sebagai satu darah dengan Yesus atau tidak begitu. Jadi kita bisa kenal seseorang tetapi bukan semarga, bisa. Saya kenal kok Pak Jokowi, saya kenal Pak SBY, saya kenal Ibu Megawati. Tetapi apakah Ibu Megawati kenal sama saya? Ya belum tentu. Begitu loh. Jadi dikenal Tuhan itu saya kenal Tuhan, Tuhan juga mengetahui saya, kenal tentang saya. Dari mana taunya? Dari meterai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Percaya saudara sekalian, kemarin Ibu Gembala membahas di WB tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang saudara, karena kita karismatik saudara sekalian, tentang bahasa roh saudara. Mintalah bahasa itu saudara. Dan saya bayangkan bagaimana cara menerangkan ini kepada jemaat. Begini saudara, kita itu ada bahasa doa kita. Kalau seorang istri yang tidak boleh suami tahu persis doa kita. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak juga begitu. Dan juga termasuk anak-anak kita. Yang kita doakan anak-anak kita supaya mereka nggak tahu. Ya berarti bukan bahasa yang khas kita gunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Batak atau bahasa Jawa. Harus yang lain sudah. Dan saya katakan saudara sekalian, bahasa roh itu mau orang Jerman, orang Chinese, orang Amerika, orang Jawa, orang Medan, itu waktu di Istora ya, zaman-zaman KKR dulu, kok mirip loh. Ya. Kok mirip gitu loh. Meskipun bahasa mereka beda-beda saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, saya gambarkan ketika saya ingin mendoakan anak-anak saya di dekat mereka, dan itu adalah isi hati saya hanya berkata kurabaya sikina lalaba gitu ya, seterusnya begitu. Mereka juga nggak tahu. Dan kadang-kadang bahasa itu saudara sekalian sering dinyatakan itu mirip-mirip terus setiap dia berdoa. Perhatikan. Tetapi roh kita dengan roh Tuhan itu membicarakan sesuatu yang berbeda. Itu roh dengan roh. Mengerti saudaranya? Jadi bahasanya kok mirip ya? Nah, suatu kali ada ilmu lingua yang diterapkan kepada seorang ahli lingua yang bukan Kristen. Ada rekaman yang betul-betul bahasa roh, dan kemudian ada rekaman yang menirukan bahasa roh. Kemudian seseorang ini bilang begini, memang ini semuanya bahasa saya nggak mengerti. Tetapi yang satu ini mengandung nilai lingua, nilai bahasa. Tetapi yang ini nggak tahu, nggak ada nilai itu. Saudara sekalian, ini adalah bahasa kita kepada Tuhan. Kejenuhan bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Apapun yang tidak waspada akan bahaya. Betul ya? Jadi orang harus memiliki rasa takut supaya dia terhindar daripada hal yang membahayakan. Kalau orang nggak pernah takut sama sekali akan bahaya. Ya, orang sen kanan belok kiri misalnya. Dia nggak punya takut tuh orang, tetapi nabrak orang atau ditabrak oleh orang. Nah, kita harus memiliki kepekaan kepada ini, harus waspada. Anak-anak muda juga mulai menghitung waktu, kapan kau sekolah, kapan kau kuliah, dan kemudian kapan kau akan menikah. Setelah menikah bagaimana kau akan kasih istrimu atau suamimu. Dan kemudian diingatkan bahwa sebagai keluarga itu sudah tidak sendiri lagi, sudah berdua. Sigaran nyowo itu garwo, istri itu ya sigaran nyowo. Jadi kalau udah menikah itu ya dua jadi satu saudara sekalian. Dan tidak boleh misalnya ya udah saya belian apa saja lah, seperti waktu saya bujang itu enggak.
sekarang mesti pikirin lagi istrinya, apalagi istrinya sudah mulai hamil, perhatikan susunya, kan begitu ya. Nah habis itu hitung-hitung nanti setelah dia sudah lahir pendidikannya, betul nggak? Kita pikir panjang lebar tentang ini semuanya saudara sekalian, sehingga membuat kita berhikmat. Kejenuhan bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Belajar membaca zaman artinya tidak hidup sembarangan. Kita melihat bahwa keadaan dunia kita perlu doakan terus sekalian. Tentang Israel, tentang Palestina, yang itu nggak pernah selesai sekalinya. Karena sudah dalam Alkitab sudah dinubuatkan, saudara. Jadi yang satu bangsa berdasarkan Alkitab, yang satu berdasarkan PBB, yang nggak nyambung-nyambung saudara sekalian. Dan orang yang tidak percaya Alkitab pasti tidak menyetujui lah Israel itu ada. Mereka bilang Israel itu sebenarnya tidak punya wilayah. Kan mereka ada di mana-mana waktu itu kan. Baru sama Inggris dikasih tempat gitu ya. Itu orang di luar. Tetapi orang Israel bilang, Alkitab bilang kami itu di sini sejak dulu. Nggak pernah selesai. Tetapi Israel itu adalah jamnya Tuhan. Ada teman saya, seorang gembala, Pak Antonius Sinaga itu yang mengarang Israel adalah jamnya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pada Israel itu, itulah Alkitab sudah bilang seperti itu. Itu adalah tanda sekali. Apakah Tuhan Yesus mulai dekat mau datang? Ya kita doakan saja. Tetapi salah satu cirinya adalah kalau Israel sudah bertobat, dalam artian sudah tidak menantikan Mesias lagi. Beberapa kelompok mereka masih menantikan Mesias. Jadi mereka bilang Mesias itu bukan Yesus. Mereka belum percaya itu, saudara. Dan kalau katanya ya, saya nggak pernah ke sana. Kalau ada orang beribadah secara Kristen, mereka yang Yahudi juga dalam tanda kutip kayak ngece kita, kamu apa sih kepercayaan? Tetapi ketika orang Israel sudah mengakui Yesus sebagai Mesias, Tuhan segera datang. Amin saudara sekalian. Dan itu belum saudara sekalian. Kita doakan terus, kapanpun orang memprediksi tentang kedatangan Tuhan, kalau tanda-tanda Alkitab itu belum dinyatakan, tidak akan terjadi. Oke, yang ini kita lupakan saja. Sekarang pribadi kita kepada Tuhan saja. Itu yang penting saudara sekalian. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dan menjalani hidup dengan tujuan. Efesus 5:15-16, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menikmati hidup bukan berarti lalai, tetapi menghargai setiap kesempatan dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah kita tetap setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Dan saya mendoakan seluruh jemaat supaya dari baby sampai orang-orang tua, mereka tetap setia. Doa mendoakan, saling mengampuni satu dengan yang lain karena kita tidak sempurna, sehingga membuat persaudaraan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Lawan dari kejenuhan adalah hidup dengan rasa syukur dan ada tujuan. Lawan dari kejenuhan supaya kita nggak jenuh, mari kita hidup dengan bersyukur. Amin. Supaya nggak jenuh saudara sekalian. Saudara bosan melakukan ini terus, ibu bilang dari pagi hingga malam hari ya gini aja. Dari Senin sampai Senin lagi. Saudara mulai jenuh. Tetapi bersyukurlah. Sambil nyuci bersyukur, sambil goreng masakan bersyukur pada Tuhan, belanja di warung, belanja di pasar induk, bersyukur, dan saudara akan lebih bermanfaat. Amin. Karena hidup kita ada tujuannya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, tidak hidup dalam kegelapan. Ayat 4 dalam 1 Tesalonika 5, 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kegelapan rohani membuat kita hidup
terasa hambar dan kosong. Ya, saudara yang merasa hambar hidup, doa ya asal doa, nggak bisa menikmati apa-apa, menyembah ya asal menyembah secara formal, tetapi tidak mengalami Tuhan. Hati-hati, jangan sampai ini terus-terusan membuat kita mengalami kegelapan rohani. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, hidup jadi monoton dan jenuh. Ya, terus kalian lebih banyak bersekutu dengan Tuhan supaya hidup kita itu tidak monoton dan jenuh. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Anak-anak terang dipanggil untuk hidup dengan sadar dan ada kesadaran, ada tujuan. Jenuh sering datang saat kehilangan arah dan makna hidup. Orang yang tidak fokus cenderungnya jenuh, bosan melakukan apa-apa. Makanya setiap kita harus punya tujuan, saudara. Saudara membuka rumah untuk komsel harus ada tujuannya. Saudara datang ke ibadah harus ada tujuannya. Saudara memberikan persembahan, memberikan kolekte, memberikan persepuluhan, memberikan dana untuk Natal, dana kematian, diakonia, harus tahu tujuannya. Kalau lupa tujuan diakonia dan dana kematian, baca ulang tujuannya untuk apa, saudara. Artinya segala sesuatu yang ada tujuan membuat kita bergairah. Misalnya saudara sedang nyetir mobil, kemudian nggak punya tujuan, semangat nggak kira-kira? Ya keliling-keliling, sudah keliling, kemana kita ya? Jadi membuat saudara itu nggak bergairah. Tetapi kalau sudah bilang, nah kita akan pergi ya ke daerah sana, Cibubur ke sana, kemana? Ke Mekarsari. Di sana keren. Ada kebun-kebun, ada kebun buah, kemudian ada bunga-bunga, dan ada tempat-tempat, ada kuda di sana. Keren ya Pak? Iya, yuk kita datang ke sana. Anak-anak antusias karena ada tujuannya, sekalian. Meskipun sampai di setelah Cibubur itu macetnya minta ampun sebelum ke arah Jonggol itu, sekalian. Tetapi ada tujuan, lebih ada gairah, saudara. Bangun persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan panggilan hidup kita. Kehidupan rohani yang tetap menyala akan menjaga bara semangat kita. Kita bangun persekutuan kita, saudara sekalian, dengan Tuhan. Mari belajar untuk bangun dan doa sama Tuhan. Saat siang, anak-anak sekolah, suami misalnya bekerja, atau istri sedang sibuk, saudara adakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Saat malam hari sebelum tidur, doa sama Tuhan. Doa pagi adalah terima kasih Tuhan, sepanjang malam sudah lindungi saya. Meskipun pintu lupa dikunci, tetapi Tuhan melindungi saya. Terima kasih. Nah, yang ketawa itu pernah. Ya. Dan kemudian menyerahkan hari ke dalam tangan Tuhan dari pagi hingga malam hari. Kiranya Tuhan memberkati saya. Waktu saya buka warung, Tuhan akan berkati. Waktu saya buka bengkel, Tuhan berkati. Waktu saya buka usaha, Tuhan berkati. Waktu saya bekerja, Tuhan berkati. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang sehati, yang murah hati. Lindungi perjalanan kami Tuhan, supaya pergi dan pulangnya aman dalam perlindungan Tuhan. Dua pokok doa yang dinaikkan pada pagi hari. Yang pertama, bersyukur untuk semalaman. Yang kedua, menyerahkan seluruh perjalanan hidup seharian. Setelah itu, ketika saudara sudah mau tidur, saudara balik lagi. Sama. Terima kasih Tuhan, seharian saya sudah mengerjakan segala sesuatu. Dan kemudian apa yang belum selesai, Tuhan, kiranya Tuhan akan perintahkan malaikatmu untuk meneruskannya. Dasarnya apa? Karena Tuhan memberikan kita pada saat kita sedang tidur. Kita doakan. Terima kasih Tuhan, saya sudah ketemu ini, saya sudah punya pelanggan baru, saya sudah ketemu dengan bos yang biasanya rewel, hari ini nggak rewel. Oh puji Tuhan, Tuhan sudah jamah. Nah kita doakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Kalau saya doa malam itu selalu saya doakan,
Ya, Tuhan akan memberkati mulai dari parkiran Hermina sampai Masjid Hermina, sekolah global, wilayah keluarga Bakas, kemudian lorong tempat kami masuk, dan juga termasuk PLN, jauhkan daripada bencana alam, termasuk pompa air ini juga saya doakan saudara sekalian. Kenapa? Pada saat ini ngadat luar biasa. Ini berat untuk ngatasi ini semua. Dan jangan sampai di hari Minggu itu ini ngadat saudara sekalian. Itu repot kita. Ya, kita punya toren, tetapi toren ini kan dibagi kami dan kosan sama mama papa di situ. Begitu banyak air yang mesti dikeluarkan saudara sekalian. Saya doakan gitu ya. Jadi tontonlah saudara sekalian, doakan saudara sekalian untuk lingkungan saudara. Saya juga doakan saudara itu lingkungan rumahnya supaya dijaga oleh Tuhan, termasuk lingkungan usahanya diberkati oleh Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang yang punya usaha di tempat lain ya, bukan di sekitar rumah. Supaya Tuhan menjagai, karena kan nggak mungkin ya Pak, misalnya ditutup kemudian dibawain semuanya, Pak Sinaga. Dibawain ke rumah, baru besok dibawa lagi. Enggak begitu saudara. Nah makanya saya doakan. Nah kalau kami sudah mendoakan itu, saudara jangan lupa mendoakan juga. Dan mendoakan untuk kompresor yang saya tinggal itu, supaya aman dijaga oleh Tuhan. Begitu saudara. Nah ketika balik lagi waktu saudara bangun, terima kasih Tuhan. Begitu saja saudara. Itu menjaga kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mau lakukan itu? Amin. Janji ya, Tuhan yang dengar itu saudara sekalian. Kemudian membangun persekutuan dengan sesama kita. Saya katakan kita akan terjalin hubungan dengan baik antar sesama jemaat jikalau kita ada roh yang rela mengampuni dan bisa melupakan kesalahan orang lain. Amin. Kalau bisa dilakukan maka kita akan bisa jejaring sama-sama. Dan ketika dalam kerukunan itu sesuai Alkitab ada berkatnya. Makanya panitia Natal rukun, kemudian semua komisi rukun, kemudian jemaat rukun, pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Kehidupan rohani yang tetap menyala akan menjaga bara semangat kita tetap menyala pula. Mari pemain musik. Kesimpulan, mari jaga hidup kita agar tidak mengalami kejenuhan dengan yang pertama, kesadaran bahwa Tuhanlah pemilik rahasia. Bagi kita yang penting siap sedia kapanpun Dia datang. Rahasia Allah, kapan saja Yesus akan datang. Yang penting secara pribadi saya siap sedia. Yang kedua, mampu membaca keadaan. Jangan sampai jenuh oleh karena memaknai bahwa ini kok nggak datang-datang, membuat kita jadi santai begitu. Tetapi tidak sekalian. Tetapi malah kita dalam keadaan seperti ini mesti berjaga senantiasa. Yang ketiga, hidup dalam terang. Dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga panggilan hidup kita, kita akan siap untuk menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan ketika Yesus datang, adakah iman di bumi ini? Iman adalah harta yang berharga. Mari para orang tua wariskan iman kepada anak cucu menantu kita. Karena iman itu tidak lekang oleh apapun juga. Harta benda bisa kita wariskan. Tetapi kalau mengelola dengan cara yang tidak baik, harta benda seberapapun juga akan habis, saudara. Tetapi kalau warisan iman, saudara, iman itu akan bertumbuh, akan berkembang. Di saat miskin, orang bisa berdoa. Makanya ada pesan dari seorang orang tua pada kami waktu itu. Udahlah kamu sama istrimu itu rela ya dari yang ketiadaan, dari hal yang biasa saja, supaya engkau ada kenangan. Ketika engkau nanti sudah menjadi orang yang sukses, engkau tidak lupa bahwa engkau pernah naik tangga dari bawah. Ya, anak-anak muda sekalian, belum tentu ketika engkau setelah lulus itu dan berpikir
S1, S2, S3 pun banyak yang tidak punya pekerjaan. Dan kita berpikir kita harus berjuang. Oleh sebab itu pikirkan secara matang tentang hal ini. Dan kemudian kita akan mensyukuri untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah baik sama kita. Makanya hal-hal yang menjadi sejarah dalam rumah tangga kita, kalau bisa jangan hilang. Sepeda ontel kalau bisa masih ada. Kemudian ada bak-bak yang sudah penyok-penyok, semoga nggak dijual. Ketika ada tukang rombeng datang, Bu, ini Pak, ambil aja. Dan kemudian ada beberapa baju-baju yang itu adalah kenangan. Baju kami pada saat tunangan masih ada. Dan bahkan baju kami pada saat kuliah masih ada. Ya puji Tuhan, badan saya nggak berkembang. Begini saja ukurannya sekalian. Ya, itu adalah kenangan yang indah. Kemudian ada foto-foto pada saat kita berjuang. Semoga itu masih tertempel di dinding rumah kita. Sehingga menunjukkan ada cerita dari balik semuanya. Kita tanya sama anak kita. Satu saat kan ada wawancara antara Pak Dono, Pak Indro dengan anak kosong. Yang 3 anak itu kan. Kemudian Indro itu kan kasih sebuah umpan tentang masa-masa lalu gitu. Dia tanya sama anak Gen Z ini, apa itu DKI? Daerah khusus ibu kota, gitu ya. Mereka ditanya, gitu ya. Akhirnya, wah sudah nggak bisa lah, nggak masuk gitu karena anak Gen Z gitu ya. Itu Dono kasih no Indro. Kemudian dikasih foto lama mereka. Suruh nebak mana Indro, mana Kasino, mana Dono gitu ya. Salah tebak semuanya. Itu anak-anak sekarang sekalian. Kenapa anak-anak ini demikian? Karena mereka tidak tahu sejarah masa lalu itu seperti apa. Nah, semoga anak-anak kita tahu bagaimana pengorbanan orang tua pada saat masih menjajaki tanah Depok, berjuang. Dan dikatakan ada anekdot sekalian buat orang Batak ini. Ya. Jadi memang tanah air seluruhnya dikuasai oleh negara. Yang tidak dikuasai adalah angin. Ya, ada yang bilang begitu. Maka lihatlah orang Batak itu anti pulang ke Medan lagi. Karena angin tidak dikuasai oleh negara. Tetapi kompresor dikuasai oleh orang-orang Batak. Dimanapun orang Batak, asal ada kompresor, mereka bisa hidup. Ya, makanya kita doakan kompresor-kompresor yang ada. Itu luar biasa. Ya, jadi hidup adalah perjuangan anak muda sekalian. Jangan kau berpikir bahwa ya selesailah hari ini. Tidak, kau harus berjuang sampai maut menjemput kita. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Katakan ini, apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Akan membenarkan orang pilihannya
yang sungguh berharap padanya. Yang wanita saja Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ditanya datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Mari para pria, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Semuanya, apa yang kau mau selama hidupku? Adakah iman di hatimu? Alahkah untuk makan pilihannya yang sungguh berharap padanya? Mari kita bangkit berdiri. Apa yang kau mau? Nanti Pak Dihartono akan doa untuk kita sekalian. Adakah iman di hatimu? Alahkah membenarkan, alahkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap? Apa yang kau buat selama ini? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Alahkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap? Sekali lagi, apa yang kau buat selama hidupmu? Apa yang kau buat selama hidupmu? Di hatimu. Alahkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa merasakan di hari-hari kami Tuhan. Karena tanpa penyertaan-Mu, apakah kami? Di hadapan Tuhan tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan, kami terus ingin bersekutu dengan Engkau dimanapun kami berada, baik di tempat tinggal kami masing-masing maupun di dalam persekutuan yang ada disediakan di tempat ini, juga di tempat-tempat saudara-saudara kami Tuhan yang menyediakan waktunya untuk kami bersekutu. Biarlah Tuhan memberkati semuanya apa yang diupayakan oleh gembala sidang di sini Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin kuat iman kami untuk tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang selalu berkumandang kepada setiap kami. Kami akan selalu memperhatikan untuk menjaga kehidupan hari-hari kami, agar kami tetap terpelihara oleh firman-Mu dalam segala perjalanan hidup kami. Tapi ampuni kami Tuhan, jika kami kadang-kadang kami mendapat kelalaian. Tuhan, biarlah Engkau tetap mengingatkan kepada kami
agar kami tetap melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.